kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang saya hormati. Yang saya hormati para staf ahli, asisten, dan para eselon 2, 3, dan bahkan 4 yang hadir. Hari ini ada suasana yang sedikit berbeda, kondisi pimpinan DPR dan anggota. Suasana yang sedikit berbeda itu paripurna ini juga turut dihadiri oleh eselon 3 dan eselon 4. Untuk yang saat ini secara pribadi saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD sehingga mereka juga bisa membaca suasana paripurna dan suatu saat kalau diperkenankan mereka masuk sebagai eselon 2 sudah terbiasa dengan kondisi ini. Dan sebentar lagi kurang lebih beberapa hari lagi akan datang ada seleksi jabatan. Saya ingin sampaikan kepada pimpinan seleksi jabatan plus 18 jabatan yang diseleksi, dan insya Allah mereka yang hadir mendapat kesempatan. Amin. Yang hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan hadirin sekalian, rekan-rekan media cetak, elektronik, saudara sekwan yang saya hormati. Pertama-tama sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya. Hari ini atas rahmat dan lindungannya, kita semua dapat menghadiri paripurna yang terhormat ini. Agenda hari ini penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025. Agenda penting ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada setiap akhir tahun anggaran kepada yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat atas pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini. Sidang paripurna yang saya hormati. Rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan hari ini terdiri dari yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan saldo anggaran lebih, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan perubahan aktivitas, yang kelima neraca, yang keenam laporan arus kas, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan ini sudah melalui tahapan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Terhadap hasil audit tersebut, laporan keuangan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 berhasil mempertahankan opini wajar tanpa kekurangan. Dan ini untuk yang 11 kali, artinya dari provinsi 11 kabupaten dan tambah 1 provinsi, Maluku Tenggara lah yang terbanyak PPK. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras kita bersama, buah dari sinergi antara pemerintah daerah bersama Dewan yang terhormat. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta seluruh staf yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Sidang paripurna DPRD yang saya hormati, sesuai amanat perundang-undangan dan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 bulan sesudah berakhirnya tahun anggaran. Untuk itu, ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini telah disampaikan kepada Dewan yang terhormat pada tanggal 17 Juni 2026. Sebelumnya, pemerintah daerah menerima hasil audit dari BPK RI pada tanggal 4 Juni tahun 2026.
Hal ini sesuai amanat ketentuan dan perda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2025 disampaikan di dalam sidang paripurna DPRD yang terhormat. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan secara garis besar laporan tersebut. Laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah. Pada tahun 2025, pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara dianggarkan sebesar 995.536.712 rupiah. Artinya 66,56%, menjadi 837.090.347 rupiah, terrealisir sebesar 781.702.573.950 rupiah, 38 sen. Realisasi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ditetapkan sebesar 82.462.854 rupiah. Sampai dengan 31 Desember 2025 terrealisir 63.577.726,199 rupiah atau 77,52%, dengan perincian sebagai berikut. Pajak daerah dianggarkan sebesar 34 miliar, terrealisir sebesar 18.161.263.375 rupiah. Distribusi daerah yang dianggarkan sebesar 3.300.063.000 rupiah, terrealisir sebesar 4.412.176.604 rupiah atau 119,68%. Dia naik tapi jumlahnya kecil. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar 7.737.714.197 rupiah, terrealisir 7.337.713,197 rupiah. Artinya dia naik 94,83%. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dianggarkan sebesar 36.465.000 dan sampai dengan 31 Desember 2025 terrealisir sebesar 33.076.572.983 rupiah, berarti 92,62%. Pendapatan transfer dianggarkan sebesar 760.130.309.937 rupiah sampai dengan 31 Desember 2025 terrealisir sebesar 710.546.441.982 rupiah 49 sen. Atau 93,47%. Pendapatan transfer daerah. Saya ulangi, pendapatan transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan sebesar
745.196.882.000. Terrealisir sebesar sampai 31 Desember terrealisir sebesar 695.803.340.254 rupiah 49 sen. Artinya itu 93,37%. Pendapatan transfer daerah provinsi, pendapatan transfer atau daerah provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi dianggarkan sebesar 14.933.427.000. Terrealisir sebesar 14.763.101.734 rupiah 734 sen. Artinya dia mencapai 98,85%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditetapkan sebesar 6.634.317.556. Terrealisir sampai dengan tanggal 21 Desember 2025 terrealisir sebanyak 7.558.405.813 rupiah, 37 sen. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 905.371.161.712 rupiah. Pada perubahan APBD turun sebesar 5,53% menjadi 893.933.633.617 rupiah, 62 sen. Terrealisir sebesar 771.619.045.514 rupiah, 27 sen. Belanja operasi dianggarkan sebesar 591.621.517.145 rupiah, 46%. Terrealisir sebesar 549.350.713.464 rupiah, 0,7%, atau sama dengan 92,54%. Belanja modal dianggarkan sebesar 51.449.340.285 rupiah, 16%. Terrealisir sebesar 42.242.143.683 rupiah, 20%. Artinya dia ada di 82,04%. Belanja tak terduga dianggarkan sebesar 2.400.000.000 rupiah. Terrealisir sebesar 1.014.914.800 rupiah. Belanja transfer dianggarkan sebesar 210.422.776.187 rupiah. Terrealisir sebesar 178.601.273,067%. Yang ketiga, pembiayaan. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, pada APBD perubahan tahun anggaran 2025, pembiayaan neto dianggarkan sebesar
9.093.543.270,62%. Selisih lebih antara penerimaan pembiayaan sebesar 10.946.543.270,62%. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum dari pengeluaran pembiayaan sebesar 1 miliar rupiah sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi pembiayaan itu sebesar 9.551.543.270 rupiah,62 sen. Dengan demikian, dari selisih antara realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terjadi surplus sebesar 10.083.528.441 rupiah,11%. Pembiayaan itu sebesar 9.543.270,62 sen. Silver sebesar 19.135.071.711 rupiah,73 sen. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikian gambaran realisasi APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Berbagai hal yang lebih perinci terkait dengan realisasi APBD dimaksud dapat diikuti secara lebih jelas pada buku rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2025 beserta lampirannya yang sudah berada di tangan Dewan yang terhormat. Besar harapan kami kiranya Dewan yang terhormat dapat mengikuti, mengkaji, dan membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 beserta seluruh lampirannya bersama tim anggaran pemerintah daerah dan dalam suasana kemitraan yang harmonis, lancar, dan efektif. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, saya perlu memohon izin dengan segala hormat pada pimpinan dan anggota DPRD. Perlu saya ingatkan kepada kita semua, terutama para staf dan eselon 2, 3, dan seluruh staf, hubungan kemitraan pemerintah daerah dan DPRD serta batasan kewenangan hubungan dengan instansi vertikal swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah dan DPRD itu adalah mitra sejajar. Kita tidak membawahi DPR, DPR juga tidak membawahi kita, tetapi kita perlu kerjasama mitra sejajar. Bentuk kemitraan pemerintah daerah dan DPRD Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Sekali lagi, ini undang-undang. Jadi kita tidak pernah membawahi DPRD atau DPRD tidak membawahi kita. Ini saya harus ingatkan kepada kita semua. Hubungan kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dalam pembentukan perda yang hari ini kita laksanakan. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Persetujuan terhadap kerjasama yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPRD. Saya mengingatkan kita mengetahui fungsi DPRD pembentukan peraturan daerah dan terus-terusannya dan anggaran dan pengawasan. Pak Ketua dan pimpinan anggota DPRD dan anggota DPRD yang saya hormati, wewenang DPRD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154. Ini saya ingatkan sehingga para eksekutif
para staf ahli, jangan menganggap bahwa DPRD bukan bagian dari pemerintah daerah. Karena ini kita salah kaprah dalam berbagai kegiatan. Untuk itu, izinkan saya batasan-batasan kewenangan pemerintah daerah dan DPRD terhadap instansi vertikal dan atau pihak swasta, investor, operator, event terhadap instansi vertikal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintah daerah dan DPRD, penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada vertikal. Ini saya maksudkan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat. Pemerintah daerah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan atau berbagai event yang ada di Maluku Tenggara. Itu semua adalah dalam rangka mengangkat perekonomian di daerah ini. Saya cuma bermohon dengan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, kalau misalkan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut ada hal-hal yang pemerintah daerah keliru, kami mohon kiranya untuk diingatkan atau diperbaiki. Jangan memutuskan jaringan wonderful sale yang hari ini sudah dipindahkan ke daerah lain. Itu sangat merugikan masyarakat dengan tindakan-tindakan kita yang menganggap bahwa orang lain berbuat salah. Dan orang yang bersangkutan yang dituduh juga, yang sekarang juga yang melaksanakan di daerah lain. Jadi saya dengan segala rendah hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi wonderful sale yang kita bangga dan mohon maaf pimpinan saya sendiri yang hadir pada tahun 2019 di Jakarta dalam mempresentasikan ini. Sehingga debut ditetapkan sebagai tempat tujuan dari 26 lokasi yang ada di Indonesia. Tetapi hari ini, tahun ini, kita kehilangan itu. Tentunya masyarakat yang berharap, karena wonderful sale ini biasa saya pindah-pindah tempat dari satu desa yang lain ke desa yang lain, itu hanya untuk membagi perasaan dan membagi UMKM yang sedang berkembang. Dan anggaran yang kami keluarkan untuk wonderful sale itu tidak lebih dari 70 juta. Tidak lebih dari 70 juta. Tapi uang yang mengalir di masyarakat, tukang ojek, sepi dan lainnya, itu sangat lebih dari jumlah yang kita keluarkan. Kita tidak mendapat apa-apa, tapi promosi daerah terdapat. Barangkali itu yang saya sampaikan. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas keseharian di bidang masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi Satu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tauhid.